wabarakatuh. Sahabat School Leaders Talks ya, rekan-rekan pemirsa yang sudah hadir di sore hari ini di laman Facebooknya Fadil Mas Gufron. Selamat datang kembali di acara School Leaders Talks episode 3 dengan tema BDR menjadi menyenangkan dengan optimasi teknologi dan kolaborasi. Ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana menumbuhkan optimasi SDM dan siswa, kemudian bagaimana mental health dibangun saat PJJ bersama school leaders lainnya. Kali ini kita akan kedatangan seorang sosok leader yang luar biasa, dan ini laki-laki ya. Kalau 2 episode kemarin kita bersama 2 sosok pemimpin wanita hebat, dan insya Allah sore hari ini saya akan sejam ke depan ditemani oleh seorang school leader terbaik di Tangerang ya. Inisialnya masih saya rahasiakan ya. Baik teman-teman sekalian, mohon izin saya ingin berbagi tentang kisah saya dulu waktu tinggal di kampung, karena saya sejatinya anak kampung yang memang lahir dan besar di kampung di sebuah daerah di Tegal ya. Singkat cerita, dulu pas saya lahir, saya kecil, saya belum menikmati listrik. Jadi semua pencahayaan mengandalkan lampu konvensional ya. Kemudian saya nggak kebayang itu akan ada listrik, akan ada TV dan sebagainya. Tahun berjalan, saya menikmati itu. Bisa nonton TV, bisa menikmati listrik, bisa mendapatkan cahaya di malam hari, bahkan siang hari, ya. Itu tentang listrik. Kemudian saya juga waktu kecil, waktu sekolah dasar, bahkan SMP dulu saya masih membayangkan bagaimana rasanya melihat, apalagi menaiki kendaraan yang super, kendaraan yang mewah, kendaraan yang bagus, yang sudah hybrid dan sebagainya gitu ya. Karena dulu di kampung saya hanya ada open cup ya, kemudian motor ya dan sebagainya. Dan tidak lama, tahun berjalan, saya bisa menikmati itu. Teknologi terus berkembang. Sama halnya dengan teknologi informasi. Dulu waktu saya masih sekolah SMA, SMP, saya pegang komputer baru sekali, 1 minggu ya. Sampai SMK saya masih menikmati masa-masa itu ya. Jadi internet itu masih barang yang langka, masih hal yang istimewa. Perlahan waktu berjalan, teknologi itu terus berkembang, dan kita tidak bisa pungkiri bahwa lambat laun Indonesia insya Allah akan menikmati semua jaringan 4G, 5G, dan seterusnya. Jadi tidak ada alasan untuk kita untuk menghindari teknologi, terlebih dalam memfasilitasi proses belajar anak-anak kita. Nah, tema kita di kali ini kita mengangkat masih tentang BDR, masih tentang belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh. Nah, kali ini kebetulan expert saya yang hadir di siang atau sore hari ini adalah seorang yang sudah sangat menggeluti, sangat mengoptimalkan teknologi dalam membangun tim dan menggerakkan motivasi belajar siswa. Ditambah dia memanfaatkan kolaborasi dengan pihak lain, guru antar guru dan sebagainya. Dan saya ingin mengkaji lebih dalam apa sih yang telah beliau lakukan selama BDR ini, ya, sehingga murid-muridnya mampu memberikan engagement yang baik dengan guru-gurunya. Nah, teman-teman sekalian, intinya saya akan memulai dengan sebuah prinsip ya. Teman-teman mau ngajar di tingkat SMA, mau ngajar di mahasiswa, SMP, SD, PAUD bahkan, itu tidak bisa kita pungkiri bahwa teknologi is our needs ya. Whatever we teach, technology is our need. Nah, sekarang mau ngajar apapun kita, teknologi sudah menjadi kebutuhan kita bersama. Nah, tidak berlama-lama karena kita akan langsung mendengarkan belajar bareng dengan seorang expert, seorang school leader yang saat ini diamanahi memimpin sebuah sekolah menengah atas swasta di Tangerang Selatan. Ya, sebelumnya beliau memimpin tingkat SD, dan di tahun 2017 beliau mendapatkan predikat atau dinobatkan sebagai kepala sekolah terbaik di wilayahnya untuk tingkat SD. Makin penasaran kan siapa beliau ya? Beliau adalah Bung Sofyandi ya, rekan saya, saudara saya, abang saya, guru saya. Saya akan coba invite langsung ke ruangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di sana, Bu, Bang Andi? Baik bro. Gimana kabarnya bro? Alhamdulillah. Di sini alhamdulillah hujan deras. Bagaimana di sana? Hujan deras tapi sekarang udah berhenti. Alhamdulillah ya. Jadi semakin memudahkan kita untuk berinteraksi ya. Jadi nggak terlalu
isi dengan suara hujannya. Iya, Mohon izin iya, iya. sebelum saya akan menyapa teman-teman yang sudah hadir di Facebook ya. Jadi Oke, siap, yang siap. kita diskusikan sekarang, yang kita obrolin sekarang, kita coba share di Facebook supaya tidak hanya saya yang belajar sama ente, tapi juga orang-orang yang lihat percakapan kita, sharing-sharing dari ente, ya, bisa menjadi inspirasi, syukur-syukur bisa diimplementasikan di sekolah masing-masing, ya. Jadi nggak Ya, mentok di saya ilmunya. Nanti insya oke. Allah ditularkan oleh banyak leaders di sini yang sudah hadir, ya. Selamat Siap, siap. bergabung. Saya ingin menyapa sebentar ya. Ada Bung Panji Widya, ya, Ibu Wenda, ada dari RA Nur Amanah, Nur Rahman, ya. Sinyal kurang mendukung. Assalamualaikum. Wah, ini ada guru saya, ya. Kakak saya, Ibu Mai Syafiana, kebetulan beliau saat ini memimpin SMA di Sekolah Cikeas, ya. Beliau Oke. uni saya, kakak saya, dan rekan kerja saya, ya. Selamat bergabung. Kita sama-sama akan belajar dengan Bung Andi. Ya. Saya panggil Bung aja biar keren dikit ya. Oke, Bung. Ya. Gimana nih PJJ PDR di sana? Wah, PJJ apapun yang terjadi tetap berjalan. Kayaknya menghempaskannya itu gimana gitu ya. Setelah dibebani banyak Iya, iya, iya. tuntutan baru gitu ya. Iya. Kita tahu lah kondisi kita kayak gimana ya. Yes. Kemungkinan semua sekolah juga mengalami hal yang sama. Kondisi ini kondisi ini kita alami dari kelas bawah, menengah sampai kelas atas gitu. PJJ ini mau tidak mau harus kita lakukan gitu kan. Hmm. Jadi belum ada alternatif lain masa Hmm. pandemi ini. Jadi Ya. yang ada yang harus kita pikirkan adalah bagaimana mengatasinya gitu, bagaimana Hmm. menjalani PJJ ini tetap menarik, tetap Yes. tetap engaging, tetap Hmm. kita bisa connect dengan anak-anak gitu. Ya. Walaupun kalau bahasanya menyenangkan agak kurang gimana gitu. Menyenangkan, Ya. aduh anak-anak pada cemberut aja kalau bilang menyenangkan. Jadi kan tantangannya kan stres itu di mana-mana dan Iya, dialami oleh iya. semua kalangan, nggak cuma siswa, guru-gurunya, apalagi school leaders ya, Benar, yang benar. mendapatkan amanah ini bagaimana tetap membuat guru termotivasi, anak-anak mau ikut Iya, iya. aktivitas PJJ dan BDR. Nah, mohon izin untuk sharing di awal nih fondasi-fondasi dan program-program atau apa saja yang sudah dilakukan oleh Bung Sofyandi di SMA Budi Luhur ya, Iya, salah iya, satu iya. SMA swasta terbaik di Tangerang Selatan, as I know gitu ya. Apa saja yang sudah dilakukan dan mohon di-sharing di sesi Iya, awal ini kepada teman-teman yang melihat di sesi kita sore ini. Silakan. iya, iya. Oke. Pertama terima kasih banyak Mas Gufron. Wah, sudah diundang pada kesempatan hari ini. Senang sekali saya bisa berbagi. Intinya pada kesempatan sore ini hari ini saya hanya ingin berbagi sharing bahwa pada kesempatan ini uh, kita pasti punya visi yang sama bahwa Hmm. sekolah yang baik itu adalah sekolah yang mampu memberikan kesempatan sekolah lain juga untuk menjadi sekolah baik. Ya. Artinya sejak saya masuk ke dalam dunia pendidikan, saya selalu mengunjungi sekolah-sekolah terbaik. Jadi saya datang ke sekolah Global Jaya, ke Gonzaga, ke sekolahnya Manusia. Jadi saya bertemu beberapa kali dengan dengan direkturnya sekolahnya Manusia, Pak siapa? Maaf Munif. nama Pak Pak Munif. Munif Katib, betul. Dan sekolah macam-macam, Hello Motion. Jadi Ya. banyak sekolah-sekolah yang kecil tapi bagus gitu, keren. Walaupun sekolah-sekolah besar juga pasti sudah keren gitu. Nah, dari situ bahwa belajar itu adalah suatu keharusan, bahwa kita sebagai pendidik, namanya guru, kadang guru itu suka lupa gitu, bahwa ngajar terus tapi lupa untuk belajar, padahal KBM adalah kegiatan belajar mengajar, itu udah satu paket. Kalau kita ngajarin anak-anak untuk belajar, sebenarnya kita mengajari mereka untuk belajar juga. Kita bukan guru, bukan hanya mengajar, tapi guru juga harus belajar. Gitu, sama kayak Mas Gufron lah, dengan Ya. saya lihat, wow, Facebooknya keren banget, belajar terus, webinar, buka kelas, sharing. Nah, inilah zamannya, kita sekarang zaman kolaborasi, zamannya sharing, zamannya kita berbagi. Jadi, nah makanya ini pas banget dengan topiknya, bahwa kita coba di PJJ ini, mudah-mudahan apa yang saya lakukan itu bisa diaplikasikan, walaupun mungkin tidak semuanya cocok gitu ya. Ya. Nah,
eh, 5 tahun yang lalu saya mendaftarkan sekolah SMA Budi Luhur itu ke G Suite for Education. Jadi G Suite. Nah, apa sih G Suite for Education itu? Jadi Google sekarang itu memberikan kesempatan untuk sekolah-sekolah yang di level bawah, di bawah universitas ya. Jadi TK, SD, SMP, SMA, SMK itu untuk mendaftarkan G Suite for Education. Nah, tadinya saya hanya iseng-iseng gitu karena saya suka buka Google karena saya belajar banyak dari Google gitu. Google yang sudah begitu hebatnya, mereka pasti punya Ya. sesuatu untuk pendidikan. Nah, nanti saya akan sharing halamannya, nanti silahkan teman-teman coba bahwa setelah saya coba daftarkan Google itu, saya ikutin alurnya gitu kan. Ternyata begitu saya email pagi, siangnya saya sudah dihubungi sama pihak Google gitu kan. Ini Mr. Sofiandi, iya betul Mr. Sofiandi. Uh, apa namanya, benar Bapak sekolah Budi Luhur? Iya, saya sekolah di sekolah Budi Luhur gitu. Oke. Ya sudah, minta tolong konfirmasinya, saya minta alamat website sekolah, lalu sama surat resmi dari kepala sekolah gitu. Udah saya kirimin tuh surat resminya bahwa menyatakan bahwa saya kepala sekolah Budi Luhur dan saya tulis di situ muridnya itu 300 sampai 500 siswa dan berapa hari kemudian itu yang tadinya email saya itu berbayar, jadi sekolah waktu itu kita dibikinin email @budiluhur, tapi kita harus bayar sebulannya itu berapa dolar gitu ya, sebulannya itu $5 apa berapa dolar gitu, nggak kesannya kecil, tapi kalau dikaliin setahun kan lumayan gitu, $40 gitu kan, $50 untuk satu akun gitu. Nah waktu itu yang dibuatin hanya kepala sekolahnya aja, tapi setelah saya daftarin itu berapa hari, 2 hari atau 3 hari itu langsung di approve karena mereka mungkin ngecek di websitenya, ngecek ini segala macam, langsung di approve dan tagihannya 0. Nah bukan cuma tagihannya 0, tapi kami juga diberikan akses untuk membuat akun-akun email. Jadi untuk murid, untuk guru, @budiluhur.sca.id, dan itu semuanya free. Wah, gila keren kan? Jadi betapa Google itu sangat mendukung pendidikan. Nah, saya menggunakan itu. Nah, sebenarnya dari 5 tahun yang lalu kami sudah menggunakan itu, Google Classroom, kita maksimalkan itu, dan sekarang begitu masa pandemi ini alhamdulillah udah enak gitu jalannya. Walaupun beberapa guru pasti ada yang terkendala ya. Kita juga pasti di setiap sekolah ada guru-guru yang tune in dengan teknologi, ada yang tidak. Nah lalu dengan bantuan dari platform Google, walaupun sekarang ada Zoom. Nah, sekarang kita pakai Zoom. Nah, ini juga ngebantu. Ada Zoom, ada Microsoft, dan lain sebagainya. Nah, tapi kita juga nggak mungkin cuma sekedar ini. Kita juga butuh beberapa aplikasi gitu. Jadi yang sudah kami pakai itu kita sudah pakai aplikasi beberapa platform pembelajaran kolaborasi ya. Jadi ada Padlet, nanti saya sharing. Ada apa namanya? Ada kita pakai Trello, kita pakai Edmodo juga gitu kan. Terus kita maksimalkan Instagram, lalu beberapa program kolaborasi dengan murid, nanti kita kolaborasi dengan, karena saya di SMA, jadi sebenarnya TK, SD, SMP sama aja. Jadi kolaborasi dengan murid dan orang tua itu harus. Kenapa harus? Karena kita mengajak mereka untuk berpartisipasi. Nah, ini lagi. Sekarang zamannya berpartisipasi nih. Zamannya bahwa orang-orang itu engage dan ingin berpartisipasi, participate. Jadi ketika semuanya berpartisipasi itu program sekolah itu akan enak berjalan. Walaupun pasti ada tantangannya ya. Tantangannya sebagai school leader pasti kita nggak selalu benar, pasti kita ada salahnya, ada protesnya, ada ininya. Tapi nggak apa-apa, itu memang proses. Dan saya katakan ke murid-murid, anak-anak SMA, kalian ini semuanya calon pemimpin gitu. Anak-anak SMA itu semuanya calon pemimpin. Nah, jadi kalau kalian jadi pemimpin, itu kalian harus membuat satu keputusan. Nah, keputusan itu pasti tidak selalu menyenangkan orang lain. Dan keputusan kita itu tidak selalu benar, bisa jadi salah. Ya udah, kalau salah, minta maaf, perbaiki, gitu kan. Kalau benar, alhamdulillah, jalan bagus, gitu. Jadi itu yang selalu saya tekankan ke anak-anak, bahwa saya juga bukan pemimpin yang sempurna, yang selalu berhasil, enggak. Saya juga melakukan kesalahan, tapi dari kesalahan itu kita pasti belajar. Kalau kita mau disalah-salahin, ya udah nggak apa-apa. Ya salah siapa nih?
Kalau Mister Andi ya udah Mister Andi minta maaf ya. Gitu. Ya udah kita perbaiki. Gimana solusinya? Kalian boleh mengkritisi, kalian boleh mengkoreksi, tapi ada syaratnya. Apa tuh selanjutnya setelah mengkritisi? Solusinya apa? Gitu kan? Jadi kadang kita tuh lupa, kita mengkritisi, kita mengoreksi, tapi tidak memberikan solusi. Nah, sekarang karena kita bicara solusi, nah teknologi ini menjadi salah satu solusi pelajaran PJJ kita gitu. Jadi openingnya itu dulu aja. Nanti saya akan share kalau dikasih kesempatan. Nanti saya akan share beberapa halaman supaya teman-teman bisa nyobain langsung aplikasi-aplikasi ini gitu. Thank you. Terima kasih ya itu untuk pembuka yang luar biasa. Ada poin-poin yang aku catat nih ya. Keren banget ya. Jadi sekolah yang baik itu sekolah yang rela sekolah-sekolah lainnya juga baik. Iya, siap, Jadi ini siap. udah zamannya borderless school ya, keren banget ya. Kemudian kadang-kadang guru sibuk dengan mengajar akhirnya lupa belajar. Nah ini pentungan juga buat saya ini. Belajar lagi ya. Kemudian emang sekarang udah zamannya partisipasi. Jadi buka peluang seluas-luasnya untuk antar guru, antar siswa, antar orang tua, bahkan instansi-instansi untuk saling berpartisipasi. Tuh 3 poin yang saya dapat dari diskusi atau sharing singkat dari Mas Andi ya. Terima kasih banyak. Nah, ini menarik ya terkait tadi bagaimana para industri lain gitu ya, para industri lain yang memang sebenarnya sangat support ke pendidikan ya. Sebenarnya selain Google dan mungkin banyak lagi yang perlu kita jelajahi, perlu kita jajaki. Sebenarnya mereka sangat support ke pendidikan. Nah terkait Google, ini juga kan saya juga sekolah kami di sekolah Alam Sigas juga terbantu banget kan terkait dengan Google ini kan. Awal-awal dulu pas kita ketemu saya juga, bro, gimana caranya gitu kan? Nggak langsung tembak aja, ajarin gitu. Alhamdulillah sekolah kami juga sudah memanfaatkan apa yang Google tawarkan. Jadi step-stepnya dan sebagainya. Walaupun kita prosesnya agak lama, bro, karena kita memproses itu pada saat emang demand-nya naik kali. Jadi Oh iya, mungkin betul. cerita yang di awal dari begitu pagi email, siangnya langsung dikontak balik itu keren banget. Nah, boleh dong teman-teman yang mungkin belum sepenuhnya mengerti alur ya. Kalau manfaatnya sudah jelas ya teman-teman. Jadi kita ini terutama para pendidik, anak-anak itu nggak bisa lepas ya namanya dengan Microsoft Word, Microsoft Office, Microsoft Excel, PowerPoint, ya kan, ngajar itu kan nggak bisa lepas dari situ. Jadi sebenarnya kehidupan kita tuh agak sedikit bergantung sama sama menunya Google gitu lah ya. Jadi our daily activity is addicted on Google's menus. Nah kalau kita nggak pakai yang ini, kita akan kecekek sendiri ya. Nah so mungkin boleh sharing singkat alurnya aja nih. Bagaimana kita propose ke Google, apa yang harus kita siapkan syarat-syaratnya supaya teman-teman di seluruh Indonesia lah sekolah-sekolahnya supaya bisa optimasi nih apa yang diberikan Google kayak gitu kan. Monggo. Ya. Sharing. Oke, saya izin share screen ya biar enak kelihatan gitu. Biar enak kelihatan share screen. Oke, tolong host boleh diakses dulu, kasih akses. Ini saya sendiri nih. Belum punya asisten. Iya. Nah, sebenarnya nanti manfaatnya banyak banget. Salah satunya, ini baru salah satu ya. Jadi kalau kita udah terregister sebagai G Suite for Education, kita bisa bikin akun untuk murid-murid kita, guru-guru kita. Nah, masing-masing akun itu punya storage itu unlimited. Jadi bisa kebayang unlimited. Jadi kalau kita punya Google akun pribadi, itu kan terbatas 15 giga ya. Betul nggak, Bro? Sekitar 15 giga gitu. 15 giga, apalagi sekarang zamannya bukan zaman flash disk sama hard disk lagi ya. Sekarang zamannya drive. Cloud gitu kan. Ya udah simpen di cloud. Nggak perlu bawa apa-apa, semuanya terkoneksi, laptop, handphone, tablet, semuanya terkoneksi gitu. Nah, izin saya share. Nah, sambil tunggu Pak Andi share screen, teman-teman boleh mengajukan pertanyaan yang hadir di Facebook ya. Silahkan tanya terkait topik kita pada hari ini ya. Silakan. Nah, ini saya G Suite for Education. Nah, ya, silakan diketik aja di search G Suite for Education. Nah, di sini akan keluar halaman ini ya, Collaborate Anywhere. Nah, ini platform Google Get Started for Free atau Upgrade to Enterprise. Karena Google juga jualan untuk perusahaan-perusahaan besar, corporate, betul. Nah, kita cari yang for free. Nah, di sini lihat, di sini ada ininya. You are
on your way to transforming the way your student and facility interact, G Suite for Education is free for eligible institution. Jadi eligible, jadi yang memang dinilai oleh Google nih pantas gitu untuk dikasih akses, dikasih bantuan. Nah, silahkan diklik next. Nah, di sini ada stepnya tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sekitar 7 atau 8. Nah, di sini nanti nama institusi, misalkan apa namanya, kalau banyak dari TK, SD, SMP, SMA ya tulis aja namanya Darul Budi Luhur. Ini tapi saya nggak sampai selesai ya bro, ini soalnya nanti terregister dia ini high education. Nah, silahkan di sini higher education atau primary. Nah, lalu institution website. Nah, silahkan. Ini memang syaratnya harus punya website ya. Harus punya website. Nah, harus punya website. Nanti karena dia akan ngecek lewat website. Lalu di sini ada jumlah murid. Jumlah muridnya berapa? Apakah 100 sampai 500, 500 sampai 1000 gitu kan. Nah, oke, kita muridnya di sini karena kita gabungan. Nah, lanjut lagi. Nah, terus what is your institution location and number? Nah, di sini ada nomor telepon. Kita cantumin tuh nomor telepon kita ya kan. Indonesia ya. Lagi-lagi saya tidak sampai selesai. Ini kita di Indonesia. Lalu saya hanya ingin menunjukkan bahwa stepnya tinggal ngisi aja. Lalu di sini ada alamatnya, ya kan? Lalu kota, provinsi. Ketik aja, ikutin alurnya sampai selesai. Nanti dia akan masuk ke Google. Nanti Google akan mengkonfirmasi siapa nih yang nomor telepon yang kita kasih ya. Nah, nanti akan kita juga harus menyiapkan satu admin. Siapa sih adminnya yang bisa megang ini? Kira-kira sih langkah sederhananya kayak gitu. Oke, ya. Ini terkait ini kan yang mungkin yang menjadi tantangan atau kendala banyak sekolah rekanan kita gitu ya. Mungkin mereka nggak punya website gitu, bro. Bisa di-sharing bagaimana sih untuk memulai bikin website secara sederhana dan budgetingnya yang berapa supaya teman-teman kebayang oh ya gitu. Oke. Jadi saya waktu itu saya gini ya. Ini website, bukan website ya bahasanya, blog ya. Ini blog saya. Nah, jadi saya ini jujur ini saya berbayar ya, berbayar ini setahun itu 500 ribuan. Udah domain sama hosting kan ya? Ya, udah domain sama hosting gitu. Nah, sekarang sebenarnya banyak banget kalau kita mau bikin gitu ya, mau bikin website, dia sudah menawarkan kalau usahakan sih nggak yang free ya, karena kan buat sekolahan gitu ya, buat sekolahan. Jadi kalau kita mau buat website, ketik aja di sini nanti. Kalau saya kemarin itu masuknya ke Niaga Hoster, ada oke lah, kita ini salah satu aja ya. Saya kemarin sih nggak ke Niaga Hoster. Kita endorse lah kita ya. Iya, kita nggak di endorse. Tapi ini acara salah satunya orang banyak kok di sini sambil. Nah ini kita lihat ya. Nah tuh, nah di sini semua website tuh profil semuanya ada di Niaga Hoster. Nah nanti biasanya dia akan ngecek dulu nama websitenya, nama kita website itu apa gitu ya. Nama websitenya misalkan Budi Luhur, apakah sudah ada gitu kan? Niaga Hoster. Nah, apa nih? Oke, Budi Luhur. Oke, coba kita cari ini ya, cara membuat. Oke, nah Dewa Web tuh, ada Dewa Web, ada Hostinger ya kan, ada Niaga Hoster. Kemarin tuh saya pakainya apa ya? Nah, ini kita lihat aja di sini. Sebenarnya banyak bro, tinggal cari di sini. Kisaran harganya memang ada yang paling murah itu sekitar 200 ribuan itu ada bro, setahun. 200 ribu, 250 ribu deh, karena sama hosting ya. Karena
sama ininya, Domain hosting. domain hostingnya. Ya, karena kita juga harus cari namanya yang belum pernah ada dipakai orang. Nah, kebetulan kemarin saya contohnya ini aja, gurumenginspirasi.com. Jadi saya daftarin ini Guru Menginspirasi itu, saya pengen punya blog gitu. Blog pribadi tapi bukan yang free. Karena yang free saya udah pernah bikin di Blogger sama di WordPress gitu kan. Saya dua tuh, sengaja saya pisahin. Yang WordPress buat yang fun, buat senang-senang, yang di Blogger buat yang edukasi. Tapi karena dua, wah harus update dua. Saya akhirnya, dan karena itu free, saya nggak tahu sampai kapan free-nya. Daripada datanya nanti hilang, sayang banget tulisannya, saya akhirnya pindahin ke sini semua, Guru Menginspirasi. Jadi harapannya blog ini juga bisa menginspirasi guru bahwa guru itu harus punya kebiasaan menulis juga ya, karena penting gitu. Nanti pentingnya itu kalau ada lomba-lomba gitu kan, lomba guru berprestasi, lomba kepala sekolah dan lain sebagainya. Kira-kira gitu aja, Bro. Siap. Nah, berarti untuk website sendiri nggak harus website sekolah ya yang didaftarkan? Harus website sekolah sih. Kalau ini kan ini contoh aja. Contoh aja ya. Contoh aja. Ini kan Guru Berprestasi, Guru Menginspirasi ini kan website saya. Tapi harus website sekolah karena kita membawa institusi, nanti kan akan dicek. Jadi harus website sekolah. Dan berarti dia harus SCH kan? Betul, harus SCH. Ya. Jadi teman-teman di garis bawahi, jadi teman-teman kalau untuk biayanya relatif murah dan semua sekolah saya rasa bisa mampu lah untuk membiayai website ini. Dan saya rasa udah menjadi kebutuhan parents, kebutuhan anak, kebutuhan guru untuk punya website sebenarnya, ya. Jadi anak-anak tuh kadang suka bikin puisi, anak-anak suka bikin cerpen, suka bikin fotografi. Itu kalau ada websitenya ditampung di situ itu keren banget ya. Dan tidak hanya itu, kayak tadi dengan punya website menjadi bekal, menjadi salah satu syarat kalau kita mau mengajukan free all facilities from Google kan. Jadi itu saja sederhana sebenarnya, asal kita propose, kemudian teman-teman ada website ya, semua bisa dapat dengan gratis dan lengkap, unlimited kan, kerennya gitu kan, unlimited ya. Dan ini saya garis sekolah bawah. Mas Gufran tuh bisa, udah berhasil ya? Udah, alhamdulillah udah berhasil. Dan saya garis bawahi teman-teman ini nggak cuma untuk SMA, SMP aja, SD, PAUD pun butuh. Jadi kalau kami di PAUD ya, kami menggunakannya untuk akses dengan parents, sharing konten gitu kan. Jadi bukan berarti anaknya belum pakai gadget lantas kita menutup dari itu. Jadi justru malah kita collab-nya sama parents. Jadi akses semua konten di Google Classroom, nggak numpuk di WA. Kebayang kalau konten di WA, pusing, scroll up udah 2000 chat kayak gitu kan. Dan bahkan saya pernah menggunakan Google Classroom ini untuk pengganti WhatsApp gitu. Jadi waktu itu saya di SD dan guru-guru tuh selalu pusing dengan komunikasi sama orang tua muda yang bertanya di WhatsApp, cengkling kan, itu nggak kenal waktu gitu kan, malam ini segala macam. Aduh gimana ya Mister gitu kan. Ya udah akhirnya waktu itu Google Classroom pertama kali saya gunakan itu bukan buat belajar justru. Jadi uji coba buat komunikasi sama orang tua, karena anak-anak SD kan nggak megang handphone. Jadi kita install di handphonenya orang tua. Jadi pengumuman surat semuanya ada di situ, lebih rapih gitu. Ya, dan emang G Suite itu emang lengkap banget gitu kan. Bisa jadi Bung Andi sudah 5 tahun ngoprek itu belum semuanya keoprek ya. Belum. Ya ternyata kalau setiap kali kita ada G-Site, ada macam-macam yang emang sebenarnya sangat membantu kita, dan emang kehidupan kita terutama untuk di pendidikan gitu ya. Kita sebenarnya sudah bagian dari hidup kita, menu kita sehari-hari tuh, ngetik di Microsoft Word, bikin Excel, bikin slide, kemudian bikin website, semuanya di-provide di G Suite for Education ya. Terima kasih tadi untuk inspirasi buat teman-teman. Jadi yuk, jangan tunggu bulan depan, apalagi tahun depan, minggu depan, ya besok kalau perlu langsung ngobrol sama timnya gitu ya. Bagi yang belum punya website ya, segera eksekusi bikin website, dan insya Allah Bung Andi ini catat kontaknya ya, Sofiandi itu Biduluhur, Facebooknya, Instagramnya, websitenya. Beliau sangat insya Allah ya, sangat ready untuk membantu sekolah Bapak Ibu untuk punya website untuk sampai tembus di approve Google for Education-nya. Karena tadi prinsipnya sekolah yang keren itu sekolah yang pengen semua sekolah keren. Ya Bro? Iya, betul Bro. Jadi dari sekolah-sekolah yang saya kunjungi, mereka tuh sangat open gitu loh. Bahkan mereka membeberkan semua kelebihan mereka, dan sekolah yang bagus itu nggak takut dicontek gitu sama sekolah lain. Justru mereka membagikan resep rahasianya, karena resep rahasia ini
belum tentu bisa berhasil juga di sekolahnya. Ya. Jadi kita pilih-pilih lagi gitu. Yes. Ini begini, ini begini, ini begini. Oh, oke. Jadi kita pas saya belajar juga ke sekolah manusia, oh ya ini bisa nih di Ya. sini. Oh ini nggak bisa nih, Nggak ini bisa. bisa gitu. Betul. Jadi resep rahasia itu diramu lagi Ya. racikannya Ya. gitu. Sepakat bro. Jadi sekolah kami pun akhirnya punya mindset yang sama. Jadi kan kita yang namanya ngajar di pendidikan pasti kan kita butuh inovasi ya. Jadi Betul. ketika inovasi kita dipraktekkan di sekolah lain, justru pemasuk kita untuk bikin inovasi baru ke depannya. Ya nggak, Betul. bro? Jadi Yoi. kalau inovasi kita nggak dipakai sama yang lain, kita akhirnya mandek di inovasi itu aja biasanya kan. Iya, Nah, iya, iya. sepakatlah kita satu frekuensi, bro. Thank you so much ya, keren Siap. banget ya. Mantap. Nah, mohon izin saya menyapa lagi nih di Facebook sudah ada rekan-rekan kita yang hadir ya. Teman-teman juga boleh bertanya ya terkait topik kita di sore hari ini. Langsung tulis di kolom chat, nanti saya akan bacakan dan Mas Andi akan langsung menjawabnya, insya Allah ya. Ya, ya. Assalamualaikum, hadir menyimak Mas Fadil dan Mas Andi, sukses selalu. Ada Bu Walisa, Tri Oh, Bu Agustianisi. Alisa, halo Bu Alisa. Dia salah satu Wah. kepala sekolah keren di Jakarta. Akan saya culik juga Wes. untuk berbagi di Kuliah Talk, siap-siap ya. Insya Allah beliau juga demen atau sharing berbagi ya, senang Iya, berbagi. iya, Nah, iya. Bung, ini kan terkait teknologi kan memang apa ya, walaupun tetap tetap kuncinya di SDM lah, kuncinya di guru-guru kita kan. Jadi teknologi is a tools, right, gitu kan. Iya, Jadi tetap kita yang akan di belakang untuk mengoperasikannya. Nah, tantangannya kan di SDM. Di SDM kan kita biasanya punya rentang usia SDM yang ada sudah kepala 5, kepala 4, kepala 2, ada yang millennials gitu iya, kan. iya, iya. Yang mana adaptasi ke teknologinya itu cenderung punya margin yang berbeda-beda. Nah, sedangkan di PJJ ini kan kita di force untuk pakai platform yang sama, dengan standar yang sama gitu kan. Iya, Nah, iya, iya. bagaimana ente sebagai seorang leader untuk menyatukan standar kompetensi di bidang teknologi teman-teman di tim ente, bro? Iya, iya, iya. Oke. Nah, pertama saya juga setuju dengan pemateri sebelumnya ya. Ada eh, ada Ibu Yeni, ada Ibu siapa Caroline gitu kan. Hmm. Saya sudah simak tuh pembicaraannya bahwa di masa pandemi ini kita harus melihat sisi positifnya gitu kan. Sisi positifnya adalah kita harus mau tidak mau harus tahu teknologi, harus bisa menggunakan, harus bisa mengoperasikan, harus bisa beradaptasi bahasanya gitu ya, beradaptasi. Nah, lalu bagaimana kalau pertanyaan tadi bagaimana standarisasinya? Sebenarnya kami juga tidak punya standar, tanda kutip ya, tidak punya standar karena masa pandemi kayak gini kita juga nggak mau membuat guru tambah stres gitu. Yes. Tapi yang kami lakukan adalah kita kasih tahu caranya, lalu guru yang bisa itu akan mengajari guru yang belum bisa gitu. Nah, di Budi Luhur itu udah ada 3 generasi guru gitu, ada 3 generasi maksudnya. jadi ada 3 generasi yang generasi X, Y, Z tuh ada semua gitu. X, Y, Z. Nah, artinya bahwa kalau saya fokusnya ke standar wah harus bisa ini, saya stres juga gitu kan, pusing juga, nggak bisa kita minta harus ini ya, kenyataannya juga nggak bisa gitu. Yes. Tapi paling tidak ada minimum standar ya, kayak pemerintah sekarang ya, AKM aja gitu ya. Assessment komputasi minimum aja deh, kita cari yang minimum. Minimal dia udah bisa nyalain kamera, udah bisa interaksi, udah bisa ngirim file dan lain sebagainya, itu udah oke. Tapi kalau untuk yang kaum milenialnya yang seusia saya atau di bawah saya yang lebih muda, itu nggak perlu diajarin juga mereka udah bisa gitu. Klik, saya pengen gini, klik udah mereka lebih canggih gitu kan, gitu. Thank you ya. Jadi intinya justru malah kita sebenarnya mendengarkan apa yang dirasakan gitu ya. Bukan serta-merta ayo. Jadi memang ini kompleks banget sih. Di sisi lain kita butuh itu, tapi di sisi lain kita butuh empati juga gitu ya. Karena jangan sampai hadirnya kita malah jadi bikin stres tim gitu kan. Tuntutan melulu, sedangkan mereka juga dalam kondisi terhimpit, harus di rumah ngurus anak, ngurus suami gitu kan. Ngurus murid dan sebagainya ya. Keren banget. Jadi intinya memanfaatkan, ini saling belajar gitu ya. Jadi yang sudah tahu kita percaya untuk saling support timnya gitu ya, sehingga minimal yang sudah tahu juga ngerasa diapresiasi, ya kan? Yang tidak tahu juga nggak ngerasa di force, tapi justru malah ditolong oleh teman sebayanya. Karena biasanya kalau leaders yang ngajarin rasanya tuh kaku aja gitu. Tapi kalau teman sebaya gitu ya. Iya. Nggak bisa kalau saya ngajarin tuh
mereka juga agak canggung pertama gitu kan. Terus tapi kalau sama tutor gitu kan, peer to peer itu lebih enak dan akan kelihatan guru-guru yang semangat belajar walaupun usianya udah 40, 50. Kalau mereka masih semangat, Bro. Wah, itu keren banget, Bro. Jadi yang muda-muda tuh malah seneng gitu. Ya, Bu, tenang Bu, ntar dibantuin gitu. Jadi memang kelihatan kualitas dari guru tersebut, apakah guru ini adalah guru pembelajar atau bukan. Itu kelihatan dari situ. Gitu. Oke, berarti poinnya learning spirit can be measured by age, right? Yes. Jadi yang namanya semangat belajar itu nggak pandang usia. Kadang-kadang Pandang justru usia, Bro. Wah. Udah generasi pertama gitu, malah mereka justru karena ngerasa hal-hal baru, mereka lebih antusias. Ini gimana sih? Ini Dan gimana mereka sih? Gitu. punya rasa tanggung jawab moral juga dong. Yes. Maksudnya, wah masa gurunya nggak bisa ngoperasiin ini gitu. Terbentur situasi akhirnya. Iya, mau nggak mau kan. Kalau nggak PJJ mereka cuek aja kan. Nah, nggak usah lah, nggak penting. Jadi keren-keren. Jadi intinya saya inget banget perkataan siapa ya, kalau nggak salah Bung Mardigu Wawik ya. Jadi mereka kan prediksi digitalisasi pendidikan ini kan akan jalan di Indonesia sekitar 2-3 tahun ke depan gitu ya. Tapi dengan adanya pandemi ini kita jadi akselerasi digitalisasi pendidikan. Jadi di 7 bulan berjalan kita naiknya luar biasa tuh guru-guru. Iya. Jadi kemarin saya sempat itu tuh di kelas sebelumnya saya kan tanya tuh, sudah berapa tahun ngajar gitu kan? Ada yang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, ada 2 tahun gitu kan. Kita ditanya dari tahun pertama ngajar sampai sekarang 35 tahun sudah nambah apa aja kompetensinya. Ya bikin RPP aja pakai Microsoft Word dan sebagainya, itu aja setiap tahun kan. Tapi dari Maret sampai Agustus September itu luar biasa, jadi bisa bikin PowerPoint yang kreatif, bisa bikin video, bisa bikin online, bisa ngoperasiin internet dan sebagainya. Jadi momentum pandemi ini akselerasi untuk digitalisasi pendidikan ya. Sejalan dengan apa yang tadi ente sampaikan, keren banget ya. Sudah hadir juga nih kakak kita nih. Halo Kak Yeni. Halo, wah Kak Yeni. Kita harus terus. Pak Didin, terima kasih sudah bergabung ya, Bro Andi, Bu Hamida, ada kakak saya, kakak Ine ya, kakak Ine itu kepala sekolah SD. Oke. Ya, terima kasih. Jadi saya ingin menanyakan ke pertanyaan berikutnya, ini penting buat saya tanyakan, saya pengen tahu jawabannya. Ini kan tantangan tadi dari sudut pandang guru kan. Jadi guru tentang kompetensi, tentang belajar, gaya belajar, suasana belajar, cara belajar, kita tadi sudah di-sharing bagaimana support itu. Nah, di siswa kan walaupun satu sekolah pasti ada margin sosial kan. Jadi nggak semua dalam satu level gitu kan. Ada siswa yang mungkin secara teknologi, secara ekonomi mungkin gitu ya, nggak ada masalah gitu kan, tapi mungkin ada juga 1-2 siswa yang punya masalah di situ. Nah, bagaimana Bro Sofiandi sebagai seorang leader, apakah ada case itu di sekolah di mana siswa keterbatasan akses dan sebagainya, kemudian solusi yang ente lakukan bersama tim untuk mensupport itu bagaimana? Karena ini dialami oleh banyak sekolah, Bro. Iya. Jadi kalau di SMA Budi Luhur sih alhamdulillah memang anak-anaknya punya gawai semua gitu. Punya gawai semua. Walaupun kalau kita mungkin bahasanya laptop dan handphone gitu ya. Nah, tapi memang beberapa case ada anak yang punya kendala nggak punya laptop misalkan, cuma punya handphone aja. Atau ada salah satu alatnya yang rusak gitu, Nah, akhirnya ini digunakan momentumnya adalah, jadi kita setiap kelas 10 ini kan baru masuk nih. Baru masuk tuh biasanya pada saat offline tuh kita ada BL Camp, Budi Luhur Camp. Ya, Budi Luhur Camp ini isinya apa? Isinya kita mengenalkan 9 pilar Budi Luhur. 9 pilar Budi Luhur bagaimana. Jadi pilar pertama itu beriman dan bertakwa gitu. Jadi pilar pertama, pilar kedua sampai ke 9, ada 9 pilar. Nah, di 9 pilar ini anak-anak belajar soft skillnya. Nah, endingnya dari setiap kali kita BL Camp itu kita ada charity gitu, ada charity. Nah, charity ini akhirnya pada masa pandemi ini tadinya kita fokuskan untuk orang-orang yang kurang mampu di sekitar sekolah gitu, apakah itu rumah yatim ataupun apa gitu tapi ini karena tiap kelas harus ada satu titik untuk diberikan. Nah,
Yang uniknya adalah karena saya memberikan kebebasan ke masing-masing kelas dan wali kelas, mereka discuss tuh, mereka ngobrol-ngobrol-ngobrol, Mister, boleh nggak kalau donasinya yang terkumpul nih, kan ada uang, ada barang. Kalau uang ini boleh nggak kita donasikan ke salah satu teman kita nih yang bagian alat untuk belajar online-nya ini rusak, Mister, gitu. Kameranya rusak. Oh gitu, boleh, nggak apa-apa, silakan aja gitu. Oh gitu, akhirnya dana itu dialokasikan sebagian untuk membelikan kamera ke salah satu murid yang kameranya rusak gitu. Nah, dan tapi saya tanyakan dulu dia keberatan atau enggak gitu kan, supaya lebih enak gitu. Oh nggak keberatan, ya udah monggo aja. Artinya saya berikan kebebasan ke masing-masing kelas untuk menentukan titik donasi. Titik donasinya itu boleh ke siapa aja, lingkungan kita terdekat di sini gitu. Bahkan ada yang menentukan ke salah satu rumah yatim gitu di daerah Bogor gitu. Tapi itu dibantu oleh orang tua gitu. Jadi, nah ini salah satu kolaborasinya juga. Jadi orang tua mengusulkan ke sana dan dia fasilitasi. Oh monggo aja, silakan. Lebih berwarna lagi gitu kan. Yes. Oke, jadi intinya konteksnya berbeda karena memang kondisi sosialnya berbeda-beda di yang di BL justru malah tidak ada case yang serius di itu, tapi justru malah dapat momentum di PJJ ini ada satu event yang dimana untuk menggerakkan empatinya anak gitu ya. Jadi justru malah masalah di salah satu temennya tercover oleh timnya masing-masing kayak gitu ya. Iya. Oke, keren banget ya. Nah, terkait kolaborasi yang tadi disinggung ya. Ini menarik, tadi sudah bahas mengenai sudut pandang orang tua, sudut pandang siswa. Nah, sekarang konteks kolaborasi kan nggak cuma guru dan siswa. Nah, kolaborasi apa yang sudah tim NT lakukan untuk mengoptimalkan proses PJJ ini? Ya, kolaborasi ini pastinya yang paling sederhana itu adalah kolaborasi antara murid, guru, sama orang tua gitu ya. Nah, murid, guru, orang tua, dan sekolah. Sekolah ini maksudnya manajemen ya. Manajemen, karena agak berbeda antara sekolah dan guru gitu. Nah, yang paling sederhana adalah lingkup itu gitu. Dan ini memang tidak mudah ya. Kolaborasi ini salah satu skill yang kita butuhkan gitu ya. Anak-anak butuh skill ini di abad 21 nanti, di abad mereka bekerja, gitu, mereka butuh kolaborasi. Gimana sih caranya berkolaborasi gitu kan. Nah, intinya pada saat kita berkolaborasi, kita kan mencari win-win solution, ya kan? Supaya kamu menang, saya menang. Intinya berkolaborasi itu. Dan kolaborasi ini diajarkan dan masuk ke dalam proses pembelajaran. Jadi di SMA Budi Luhur itu kami tidak ada mid semester, adanya adalah project. Nah, project ini adalah project yang harus dilakukan berkolaborasi dengan beberapa pelajaran. Kalau dulu waktu offline itu enak gitu kan, ketemu segala macem gitu kan, ngomong gitu kan. Misalkan contoh, saya ngajar bahasa Inggris, kolaborasi sama pelajaran olahraga, bisa. Bahasa Inggris kolaborasi dengan pelajaran PKN, bisa. PKN membuat slide, lalu slide itu ditulis dalam bahasa Inggris, bisa. Nah, kolaborasi itu macam-macam. Nah, masa pandemi ini kolaborasi itu sangat mungkin dan dipermudah dengan teknologi itu tadi, adanya G Suite for Education. Lalu itu satu, murid dengan guru. Lalu sekolah dengan orang tua. Nah, apa nih sekolah dengan orang tua? Sekolah dengan orang tua biasanya kami juga mencari pembicara, siapa nih orang tua yang ahli di bidangnya yang bisa memberikan pencerahan gitu kan, memberikan pencerahan. Apalagi masa pandemi kayak gini kan, kita kan limited budget gitu kan. Nah, ini penting buat berkolaborasi, dan biasanya orang tua itu senang banget dilibatin. Siapa yang orang tuanya dokter, siapa orang tuanya yang motivator, siapa yang orang tuanya ini. Mereka untuk datang online memberikan pencerahan. Lalu kita juga bisa yang sudah dilakukan juga, kita sedang berkolaborasi dengan vendor yang bisa mengumpulkan universitas-universitas. Nah, ini kan penting nih buat anak SMA kan, kita butuh. Sekarang kalau dulu offline kita berkunjung ke universitas langsung ya, kalian jalan-jalan gitu. Nah, sekarang online kayak gini kita visitasinya lewat online, lewat daring gitu. Nah, kita kolaborasi dengan vendor itu, gimana caranya nih supaya kita bisa berkunjung
dan diatur oleh mereka. Mereka juga bisa mempromosikan produk mereka itu apa. Ya, mungkin itu yang sederhana yang bisa dilakukan untuk kolaborasi ya. Ya, jadi intinya memang kolaborasi bukan sesuatu yang diada-ada, tapi memang sebuah kebutuhan ya di zaman sekarang ya. Betul, satu Jadi kebutuhan. integrasi antar guru, saling integrasi mata pelajaran, kemudian project tadi yang keren banget yang mid semester justru malah dimanfaatkan untuk buat project ya kan, sehingga anak-anak bisa tergali collaboration skill-nya, creativity skill-nya yang memang dibutuhkan di zamannya dan seterusnya gitu kan. Itu keren banget. Jadi belum lagi tadi kolaborasi antar parents. Nah, kebutuhan untuk belajar, kebutuhan untuk sharing ini kan meningkat sebenarnya kan Iya, di iya. pandemi ini ya. Jadi di sisi lain kita terbatas aksesnya gitu ya, dia nggak bisa ketemu. Tapi dengan teknologi ini kebutuhan kita akan belajar, kebutuhan kita untuk ilmu baru, kebutuhan kita untuk saling berbagi terbuka luas ya kan untuk sesama organisasi, sama stakeholder. Nah, parents menjadi aset utama, menjadi penggerak utama, menjadi resources yang luar biasa kan. Kalau Iya, iya. punya 400 siswa otomatis punya 800 resources kan. Iya, Yang betul. bisa dioptimalkan dengan background berbeda-beda, dengan pekerjaan berbeda-beda, dengan hobi berbeda-beda, itu kalau dioptimalkan keren banget ya. Iya, iya. Mungkin teman-teman juga bisa belajar dari Bung Andi di sore hari ini bahwa akan sangat melelahkan kalau kita mengandalkan kita seorang gitu kan. Jadi sudah waktunya kolaborasi. Keren banget. Nah, ini nggak kerasa kita sudah 50 menit. Wah, cepet banget ya. Keren ya. Jadi alhamdulillah ya teman-teman di sini juga hadir di Facebook, nyimak dan merasa belajar banyak. Nah, sebelum saya tutup nih di sesi sore ini ya, Bung Andi, boleh dong kasih closing statement untuk kita-kita nih, terutama untuk tema kita nih kadang-kadang bukan tidak sedikit ya, banyak masih teman-teman kita yang masih dalam keadaan stres, pusing, galau bagaimana bisa mengoptimalkan PJJ ini gitu ya. Maka kita ambil tema kan tadi PDR menyenangkan dengan optimasi teknologi dan kolaborasi. Tolong dikasih blep sebagai penutup di sesi kita kali ini. Silakan. Oke. Ya, terima kasih Mas Fadil. Jadi ini mungkin tips aja ya, tips Ya. mudah-mudahan bisa diaplikasikan. Nah, memang kita tidak bisa memungkiri motivasi anak-anak sekarang karena kita udah beda zaman, tapi kita mencoba masuk ke dunianya mereka. Dan ini juga tidak mudah. Kadang yang kita pikirkan sebagai pendidik itu beda dengan yang anak-anak pikirkan. Nah, tapi yang sudah kami lakukan selain tadi G Suite, ada Padlet, ada Trello, kita juga menggunakan Instagram untuk promosi dan saya juga mulai rutin untuk menginterview anak-anak. Jadi menginterview anak-anak tuh ngobrol santai gitu kayak morning chit chat, judulnya morning chit chat. Nanti bisa ngecek di Instagram. Anak-anak yang punya prestasi, yang punya passionnya udah nemu passionnya nih, itu saya ajak ngobrol santai. Ada yang kemarin dia entrepreneur anak SMA kelas 2 Sanga itu kelas 11 ya, dia sudah menemukan passionnya dari SMP yaitu bisnis dan dia jualan. Nah, begitu saya tanya, nah biasanya kan yang anak-anak suka tanyain tuh nominal ya, omset gitu. Omsetnya berapa Sanga kalau boleh tahu nih? Kalau nggak mau ngasih tahu juga nggak apa-apa. Ya sekitar 12 sampai 15 juta sebulan gitu kan. Jadi bisa kebayang kalau kamu sekarang kalau anak-anak SMA sudah tahu passionnya bahwa dia sudah bisa menghasilkan 12 sampai 15 juta sebulan, bukan nggak mungkin dong lulus SMA udah punya perusahaan sendiri. Sekarang aja udah punya gitu kan. Perusahaan yang punya 2 brand lagi. Buat saya itu menarik banget. Lalu ngobrol lagi yang bahasa Inggrisnya oke banget, yang punya kindness-nya keren banget. Nah, itu semua diungkapkan di Instagram. Nah, lalu kita juga punya duta nih. Jadi ini juga bisa mungkin diaplikasikan di sekolah-sekolah bahwa sekolah-sekolah itu seru kalau punya duta. Jadi duta sekolah. Duta sekolah ini adalah anak-anak yang mewakili sekolah. Nah, kalau di sini di SMA itu duta itu dibagi jadi 3. Ada duta baca, duta bahasa, dan duta adiwiyata. Nah, ini Bu Yeni kan sempat bicara tentang pendidikan lingkungan. Nah, adiwiyata, jadi ada duta adiwiyata yang bicara lingkungan, ada duta baca, ada literasi, ada duta bahasa, tentang bahasa. Nah, program ini bisa menarik untuk memberikan kesempatan anak-anak untuk mengeksplor dirinya sendiri. Jadi mungkin itu beberapa tips. Kalau teknologi itu tools-nya aja untuk mengembangkan itu tadi. Jadi mungkin itu beberapa tips yang kita bisa memberikan
ruang anak-anak untuk mengeksplor dirinya, bahwa mereka punya potensi di sini, mereka punya potensi di sini, mereka punya potensi di sini, walaupun di masa pandemi, tapi mereka tetap bisa eksis. Oke, kira-kira itu aja, Bro. Luar biasa. Thank you ya. Boleh Ya. saya kutip sedikit tadi tentang closingnya keren banget. Jadi sebenarnya kalau dulu guru itu sebagai learning resources ya kan? Ya nggak sih? Guru dulu itu sebagai learning resources. Jadi anak tuh dapat semua dari guru. Kalau sekarang anak-anakmu udah dapat semuanya dari luar gitu kan? Iya. Jadi so let's shift from learning resources to become learning partner. Yang tadi ente sudah lakukan sudah menjadi learning partner kan? Partner buat ngobrol, partner buat sharing, jadi mentor, jadi facilitator di situ ya. Jadi sudah waktunya kita shift dari learning resources ke learning partner, ya nggak? Yes, Karena setuju. cloud semua gitu kan. Dan mereka jauh lebih menarik, jauh lebih mudah, jauh lebih praktis dibanding ilmu kita yang masih terbatas. Jadi better we shift from learning resources to learning partner ya. Thank you banget bro, sharing sore ini ya. Thank Saya you sudah dapat diundang. banyak insight, mudah-mudahan bisa saya terapkan dan saya sebar kembali ke teman-teman pendidik di seluruh Nusantara. Dan saya naksir banget tadi statement pertama ya. Jadi sekolah yang baik itu adalah sekolah yang punya mimpi semua sekolah jadi baik. Ya, itu kita kolaborasi bareng, belajar bareng untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di sini. Sampai jumpa di episode 4 di minggu depan dengan school leader yang nggak kalah keren ya. Masih rahasia ya. Rahasia ya. Terima kasih dan terima kasih Bro, Bung. Oke, sama-sama. Thank you juga sudah diundang. Ya, salam buat tim di Budi Luhur dan semua siswa serta keluarga tercinta ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.